Salam Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan kita hari ini saya masih mengangkat tema tetap setia walaupun TSW. Selama ini kita sudah hampir 1 tahun ini, di bulan yang ke-10 ini, kita terus menggenjot tentang the year of TSW. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar kenapa kita ini tetap setia walaupun, karena Bapak Ibu sudah mendengar di dalam Mazmur pasal yang ke-65 ayat ke-11 menjelaskan kepada kita tentang 9 kebaikan Tuhan. Tapi tidak pernah Bapak Ibu mendengar apa landasannya tahun TSW itu. Di ulang tahun kemarin saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu jemaat Tuhan yang lain, teman-teman yang lain yang hadir dalam ulang tahun gereja di hari Minggu kemarin tanggal 26. Hari ini adalah awal bulan Oktober, tanggal 3 Oktober. Kita akan mulai dengan sebuah firman Tuhan yang saya kasih judul tetap setia walaupun. Saya ulangi judul ini di ulang tahun kemarin. Sebenarnya judul ini saya sampaikan di ulang tahun kemarin, tapi karena koneksi internet dan jaringan yang lain dan sebagainya, banyak kendala yang terjadi, sehingga saya perlu untuk Bapak Ibu kembali kita mendengarkan ulang. Kalau hari ini suaranya kan agak lebih bagus, backgroundnya juga agak lebih bagus, ya kan? Terus kita dilengkapi dengan motion dan atau teks-teks yang ada sehingga kita bisa mengikutinya dengan bagus. Kalau kemarin Bapak Ibu saya juga kasihan, saya minta maaf, sangat minta maaf. Di ulang tahun kemarin banyak teman-teman yang hadir tapi tidak bisa dengan maksimal. Kenapa? Karena kita harus habis 40 menit, kita lanjut lagi ke 40 menit berikutnya. Jadi terkendala, tapi hari ini semoga tidak terkendala. Ya, Bapak Ibu, kita akan masuk dalam firman Tuhan kita hari ini. Apa landasannya? Atau apa landasannya tahun TSW itu sehingga saya canangkan sebagai the year of TSW. Bahkan ulang tahun 2021 ini, ulang tahun gereja yang kedua adalah HUT TSW. Tetap setia walaupun. Kenapa? Apa landasannya? Dan hari Minggu kemarin saya jelaskan, cuma hari ini saya ulangi sehingga kita lebih maksimal untuk menyimaknya, sehingga tidak sia-sia. Kita berada di the year of TSW, kita benar-benar mengalami tetap setia walaupun. Saya mengangkat tema ini karena apa? Saya melihat kondisi yang ada. Sehingga dengan lihat kondisi yang ada, saya tidak membuat judul atau tahun penuhan atau tahun pemulihan atau tahun keberkatan atau tahun lain sebagainya, tapi setahun-tahun di mana saya tahu bahwa keadaan ini membuat kesetiaan itu bergoyang, membuat kita itu kesetiaan kita terhadap pasangan kita mulai berubah juga. Kita belum berbicara tentang kesetiaan dengan Tuhan dulu, kita berbicara tentang kesetiaan dengan pasangan kita, kesetiaan dengan orang tua, kesetiaan dengan gereja, kesetiaan kita dengan perusahaan, kesetiaan kita dalam berbisnis, kesetiaan kita dalam hal-hal yang lain. Apakah masih tetap setia? Amin. Karena saudaraku ya, banyak yang kena dampak daripada wabah ini, sehingga begitu pentingnya kita dibutuhkan untuk tetap setia walaupun keadaannya memang tidak memungkinkan. Keadaan memang tidak mendukung, tapi tetap setia walaupun. Itulah anak Tuhan di GBI Double Seal atau Menten, bahkan Bapak Ibu yang lain. Itulah karakter anak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar tentang landasannya apa. Apa landasannya sehingga kita menjadi orang yang tetap setia walaupun. Nah, kita belajar dari 3 tokoh di Alkitab. Sebenarnya kalau ada 4 sampai 5 mungkin 5, tapi saya hanya membuat 2 tokoh utama dulu, yaitu Ayub, Habakuk, dan juga Amsal. Di Perjanjian Baru tokoh sentral kita adalah Yesus, tapi saya mau kita tokoh untuk kita belajar adalah Ayub. Nah, Ayub pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10 saya bacakan buat Bapak Ibu.
Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan. Lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Penekanan saya di sini adalah dalam kesemuanya itu Ayub tidak berdosa. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Landasan kenapa kita canangkan tahun 2021 sebagai the year of TSW, landasannya adalah yang pertama kita belajar dari Ayub. Siapa tidak kenal dengan Ayub? Bapak Ibu yang mungkin sudah Kristen dari kecil, sudah dengar cerita sekolah minggu tentang Ayub. Siapa ini Ayub? Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang benar. Pada zaman itu dikatakan dia adalah orang yang benar. Dia hidup takut kepada Tuhan. Dia mengasihi Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Dia hidup sungguh-sungguh. Dia menjaga kekudusan. Itu harusnya kita seperti Ayub. Belajar dari Alkitab. Kalau kita hidup kudus, kita hidup benar, kita mengandalkan Tuhan, kita melibatkan Tuhan, seharusnya kita tidak mengalami musibah demi musibah. Ayub tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena yang membuat ini adalah ada kesepakatan antara iblis dan Tuhan. Suatu saat dikatakan di ayat sebelumnya, datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan datang juga iblis menghadap Tuhan. Ternyata iblis pun bisa sampai hari ini punya akses masuk kerajaan surga. Sampai hari ini. Bapak Ibu pikir dia setan, dia dibuang jadi dia masih punya akses masuk ke sana. Lalu datang di hadapan Allah. Lalu Allah tanya kepada iblis, dari mana kau iblis? Jangan bilang begini saudara. Dari mana kau lihat kepada pasal? Dari mana kau? Iblisnya gak boleh juga. Marah nanti ribut suaminya. Ya. Dari mana kau iblis? Iblis bilang dari perjalanan mengelilingi bumi. Berarti dia traveling. Tukang-tukang pergi, jalan-jalan. Kerjaannya jalan-jalan. Jalan-jalan ngapain saudara? Lalu Tuhan bertanya, apakah engkau lihat anakku Ayub? Apakah engkau lihat Ayub? Apakah waktu itu ketika Tuhan bilang Ayub, iblis langsung tahu Ayub yang dimaksudkan itu Ayub di tanah Uz. Kata Ayub pasal pertama, seorang Uz. Ayub yang berasal dari Uz itu. Apakah pada zaman Ayub itu tidak ada nama Ayub yang lain? Pasti ada, banyak Ayub yang lain. Kalau dia cewek Ayumi. Kalau dia cowok Ayub. Pasti ada. Tapi kenapa iblis tahu fokusnya, maksudnya Tuhan tahu apa yang dipikirkan Tuhan. Itu ada Ayub yang dimaksudkan, itu adalah Ayub itu. Dan iblis bilang kepada Tuhan, apakah dengan tidak memperoleh apa-apa, Ayub tetap setia kepadamu? Tuhan berkata, dia ada dalam kuasamu. Silakan kamu melakukan hal yang tidak baik. Silakan kamu mencobai dia. Silakan kamu menguji dia. Tapi sayangkan nyawanya. Ayub tidak tahu apa-apa saudara. Ayub tahu. Kalau kita baca dalam kehidupan Ayub, Ayub tahu adalah menjaga kehidupannya. Yang Ayub tahu adalah dia menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Firman-firman Tuhannya dia taati dan dia lakukan. Dia mempersiapkan korban-korban persembahan. Ketika anak-anaknya berpesta dan mungkin dia melakukan banyak hal yang lain, dia tidak tahu, dia kumpulkan mereka, dia berdoa dan dia menguduskan mereka. Itu yang dilakukan. Dia benar-benar memproteksi anaknya yang luar biasa. Tapi iblis bilang begini, apakah dengan tidak memperoleh apa-apa Ayub tetap setia kepadamu? Lalu diuji saudara. Ketika diuji,
anak-anaknya mati. Ketika diuji, harta bendanya habis. Ketika diuji, rumah, pagar-pagar yang lain habis semua. Dan ketika sampai kepada ayat pasal kedua, ini iblis pun kembali menghadap Tuhan. Tuhan tanya, dari mana kau mengelilingi biasa? Apakah kau lihat Ayub? Iya, aku tahu. Aku tahu. Kenapa dia? Kamu kan sudah habiskan semua. Iya, aku tahu. Tapi kamu, Tuhan, telah membuat pagar sekelilingnya dia, sehingga saya tidak bisa masuk. Apakah dengan hilang harta bendanya, dia masih tetap setia? Tapi coba ulurkan tanganmu, jamah dia pasti mengutuki engkau. Tuhan bilang, coba kamu lakukan. Jadi iblis berpikir begini, apakah dengan harta bendanya saya habiskan? Maka Ayub pasti menyangkal Tuhan. Apakah dengan anaknya kehilangan? Ayub pasti menyangkal Tuhan. Apakah dengan rumahnya, dengan harta benda yang lain, kambing domba dan lain sebagainya, apakah dia masih setia? Ternyata dihabiskan semua. Tapi Ayub tetap masih setia. Sekarang iblis pikir, apalagi? Oh, badannya. Dan iblis benar-benar serang kepada badannya. Maka ayat yang ketujuh, kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpakannya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Bara api yang busuk, bau, saudara. Sangat-sangat bau. Dan gak heran, saudara, karena istrinya sudah berpikir, tadinya kehilangan harta benda dan lain sebagainya. Oke, masih ada abang, aku tetap sayang, aku tetap setia. Tapi sekarang ini abang busuk, ini abang bau. Masihkah tetap setia dengan yang bau ini? Ini bau, saudara, bara busuk. Kalau suamimu cuma hanya bau ketek, ya sudahlah. Kalau suamimu cuma kalau kentut bau, ya udah sudahlah. Nggak seperti Ayub. Istrinya harus hadapi ini. Badannya borok, badannya penuh dengan busuk. Sehingga gatal dan dia garuk, penuh dengan berbagai penyakit yang membuat dia sampai dikatakan, dia garuk bukan dengan tangan lagi, tapi sampai dengan beling. Bisa bayangkan badannya itu luka semua dan nanah semua. Kita bisa bayangkan. Makanya istrinya bilang gini, ini gue udah gak kuat. Oke, kehilangan anak. Oke, kehilangan harta benda. Sekarang lu sendiri. Nah, iblis bilang begini. Maka berkata istri kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Bayangkan, saudara, iblis memakai bukan lagi penyakit, tapi iblis pun memakai istrinya. Saudara perhatikan, untuk menyerang apa, saudara? Psikisnya. Untuk menyerang apa? Kejiwaannya. Untuk menyerang apa? Supaya Ayub, tubuhnya sudah terkoyak. Jiwanya mungkin sudah tergoncang juga. Dan orang yang paling dekat dengan dia sebagai penolong. Yang saat ini bukan sebagai penolong, tapi perongrong dalam kehidupannya. Merongrong dia, mengajak dia, kutukilah Allahmu dan matilah engkau. Dan itu yang dialami oleh Ayub. Bapak Ibu bayangkan. Maka diucapkan lagi di ayat 10. Tetapi Ayub menjawab kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak pernah berbuat dosa dengan bibirnya. Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, hati-hati kita dengan bibir kita. Apa yang kita ucapkan di hadirat Tuhan, dimanapun Tuhan lihat, Tuhan perhatikan. Oleh karena itu kita hati-hati gunakan bibir ini dengan baik. Ini adalah pelajaran pertama. Kenapa kita tetap setia walaupun kita belajar seperti Ayub. Walaupun kehilangan segalanya, walaupun situasi tidak mendukung, walaupun mengalami sakit penyakit, walaupun dalam keadaan susah seperti apapun, kita tetap dalam hidup ini berkata seperti Ayub. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Bayangkan saudaraku, kalau kita berada seperti kondisi Ayub,
saya percaya mungkin kita sudah terpengaruh dengan bujukan daripada istrinya untuk kita mengutuki Tuhan dan kita mati. Apakah dengan dia mengutuki Tuhan dia mati sudah selesai? Ternyata tidak. Dia tahu itu. Ayub tahu itu. Apakah dia sudah selesai ketika dia mengutuki Tuhan lalu dia mati lalu udah selesai? Tidak. Ternyata dia sadar bahwa itu bukan solusi. Solusinya adalah dia tahu kalau dia menguji saya, dia pasti akan membuat saya kembali bersinar kembali. Dia sadar bahwa apapun situasinya saat ini yang dialami, Tuhan mengizinkan adalah ada baik baginya untuk dia belajar sesuatu yang baru dalam kehidupannya. Nah, saudara yang saya kasih, kenapa kita ini harus menjaga ucapan bibir kita? Bapak Ibu perhatikan di Ayub, dari setiap ujian demi ujian yang iblis terus sodorkan kepada Ayub, iblis bertubi-tubi serangan kepada Ayub dari harta benda, daripada badannya, daripada istrinya, semuanya itu ada tujuannya cuma satu, supaya Ayub menyangkal Tuhan. Tujuannya supaya satu, Ayub menyalahkan Tuhan. Amin. Dalam hidup ini benar saudara, situasi ini sedang diperhadapkan kepada kita. Tujuannya cuma satu, supaya kita coba-coba untuk menyalahkan Tuhan. Ya kan? Kenapa Tuhan izinkan ini corona datang? Sehingga kami harus berada dalam keadaan di mana ibadah pun kami lewat live streaming. Kenapa Tuhan izinkan corona ini datang? Sehingga sekolah-sekolah anak pun harus dari rumah. Kenapa Tuhan izinkan corona ini datang? Sehingga bisnis saya menjadi bangkrut. Kenapa Tuhan izinkan corona ini datang? Sehingga suami saya mungkin diambil oleh Tuhan gara-gara corona. Istri saya diambil oleh Tuhan gara-gara corona. Anak saya diambil oleh Tuhan gara-gara corona. Atau apapun situasinya. Ayub tetap berkata. Ayub pun merasakan seperti yang Bapak Ibu rasakan. Pernah kehilangan anak. Pernah kehilangan orang yang dikasihi. Bukan tanggung-tanggung 3 anaknya ludes semua. Bayangkan. Habis mereka. Nah, tapi kita belajar supaya jaga bibir kita ini. Karena apa? Bapak Ibu perhatikan. Waktu Tuhan berkata kepada Adam. Supaya jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu Adam tidak taat. Waktu tidak taat, Tuhan datang kepada Adam. Tanya kepada Adam, di mana kau? Saya sembunyi Tuhan. Lalu ketika tanya, kenapa kamu makan? Dari semua bertanya kepada Hawa. Ular yang memperdaya saya. Bertanya kepada Adam. Kenapa? Kamu makan. Kenapa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Perempuan yang kau kasih. Urusannya perempuan ini. Ayub pun masalah perempuan. Sekarang ini urusannya perempuan juga ada. Perempuan yang kau kasih. Ada menyalahkan Tuhan. Dosa yang besar saudara. Kenapa? Maka Ayub tahu itu saudara. Maka Ayub tidak melakukan hal itu. Iblis tahu. Iblis pernah melakukan hal itu kepada Adam dan berhasil. Memperdaya Adam dan Hawa sehingga Adam dan Hawa menyalahkan Tuhan. Ketika mereka menyalahkan Tuhan, mereka sedang berada di posisinya setan. Dan iblis tahu itu. Maka iblis pun berusaha mencoba-coba untuk mempengaruhi Ayub. Yang katanya orang kudus, yang katanya orang suci, yang katanya orang benar. Coba-coba mempengaruhinya. Supaya dia pun berlaku seperti Adam. Menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kau mengizinkan ini? Kenapa Tuhan kau melakukan masalah indah lagi? Kenapa Tuhan engkau biarkan? Kenapa Tuhan engkau tidak tolong saya? Kenapa Tuhan engkau tidak pulihkan saya? Kenapa Tuhan begini dan lain sebagainya? Kita mulai menyalahkan Tuhan. Tujuan utamanya di situ. Ya, maka saudara saya kasihi, Amsal bilang begini, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya, ia akan memakan buahnya. Mari saudaraku yang saya kasih, kita menjaga bibir kita. Hidup dan mati kita ditentukan oleh ucapan-ucapan kita. Oleh karena itu kita jaga ucapan-ucapan kita. Supaya ucapan-ucapan kita benar-benar berkenan di hadapan Tuhan.
Yakobus pasal yang ketiga ayat kelima berkata, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalahkan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Janganlah, Yakobus pasal yang ketiga sampai ayat yang ke-3, ayat yang 5 sampai 6. Dikatakan bahwa lidah itu walaupun sesuatu anggota tubuh yang kecil, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Karena itu lidah ini harus dijaga dengan baik. Mari saudaraku, jemaat Tuhan yang ada di GBI Double Silatul Menten, kita coba untuk menjaga lidah ini dengan baik. Coba untuk memperkatakan perkataan firman Tuhan dengan bibir ini. Coba untuk memperkatakan perkataan berkat dengan bibir ini. Bahkan dikatakan ayat yang ke-6, lidah pun adalah api yang merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita. Sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh. Bayangkan, dia bisa menodai seluruh tubuh ini. Gara-gara ucapanmu seluruh tubuhmu jadi najis. Ya kan, dapat menodai dan menyalakan roda kehidupan. Bayangkan saudara, dia bisa menodai dan menyalakan roda kehidupan. Ya, menyalakan roda kehidupan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama untuk menjaga bibir ini dengan baik. Bagaimana caranya? Efesus pasal yang 4 ayat 9. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapilah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Jangan menggunakan perkataan-perkataan yang kotor, memaki-maki orang, menghujat-hujat orang, mengutuki-ngutuki orang. Apalagi, itu tidak boleh. Kenapa? Kita sudah belajar, itu kita sedang berada di pihaknya si setan. Iblis cuma mau supaya Ayub menodahi bibirnya dengan kata-kata kotor. Menghujat Tuhan. Kata-kata kotor menyalahkan Tuhan. Kata-kata kotor untuk membuat Tuhan menjadi terluka. Efesus bilang, Rasul Paulus ingatkan jemaatnya ada di Efesus. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Ya kan? Bagus perkataan yang baik untuk membangun. Ada temanmu yang susah, ada temanmu sedang dalam kesusahan, hiburkan dia. Jangan datang kepada dia, matilah kau. Oh, ini gara-gara kau salah gini. Oh, ini gara-gara kau begini. Tidak usah. Datang kepada dia, hiburkan dia, doakan dia. Katakan, Tuhan pasti menolongmu, Tuhan pasti menghiburmu, Tuhan pasti membangkitkan engkau kembali, Tuhan pasti memulihkan keadaanmu kembali, dan lain sebagainya. Lebih baik kita memperkatakan perkataan yang membangun. Amin. Mari sama-sama kita saudara. Biarlah kita gunakan perkataan itu yang baik. Nah, yang kedua, tokoh yang kedua adalah Habakuk. Habakuk pasal yang ke-3 ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin dengan permainan kecapi. Saudara, landasan yang kedua kenapa kita ini harus tetap setia walaupun adalah kita belajar seperti Ayub dan juga kita belajar seperti Habakuk. Dalam keadaan apapun dalam kehidupan ini, saya tahu dan saya pastikan bahwa bukan saja Bapak Ibu yang mengalami, kami sebagai hamba Tuhan pun mengalami efek dan dampak daripada wabah ini, efek dan dampak daripada keadaan yang sekarang ini kita hadapi. Punya efek dan dampak yang luar biasa. Ayub pun merasakan itu. Situasi yang dirasakan oleh Ayub. Tapi Ayub tetap setia. Ayub tetap memuji Tuhan. Ayub tetap bersyukur. Ayub tetap berkata, Tuhan tetap engkau baik. Ayub tetap dalam kehidupan yang tidak pernah menyalahkan Tuhan dalam kehidupannya. Tokoh yang kedua dalam kehidupan kita hari ini kita belajar adalah sama
Habakuk pun mengalami keadaan yang sama. Banyak hal yang mengecewakan. Bisnis usaha mengecewakan. Kambing domba semuanya terhalau dari kurungan. Mungkin kita mengalami defisit dalam bisnis dan usaha. Mungkin kita mengalami persoalan dalam rumah tangga. Mungkin kita mengalami persoalan dalam bidang ekonomi, bidang kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kita belajar seperti Nabi Habakuk. Apa pelajaran yang kita belajar? Nabi Habakuk tetap beria-ria di dalam Tuhan. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat, tetap punya pengharapan, tetap berkata bahwa Tuhan itu kekuatanku, Tuhan itu pemeliharaku, Tuhan itu adalah Allah yang sanggup memulihkan kehidupan saya. Dia tetap berkata, Tuhan baik-baik, amat baik. Amin. Mari saudaraku, kita belajar seperti Habakuk dalam situasi seperti ini. Apa yang mau nangisin? Emang dengan kita mau nangisin yang keadaannya balik? Tidak juga. Emang dengan kita mengerutu keadaannya bisa berbalik? Tidak. Emang dengan kita menghujat-hujat, memaki-maki, menyalahkan keadaannya bisa berubah? Tidak. Lebih baik daripada itu Alkitab anjurkan kepada kita, bersukacitalah. Amin. Kita menganjurkan kepada kita seperti ini. Dia tetap beria-ria di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Beria-ria, bersukacita, semangat selalu, hatinya gembira. Kenapa? Sefanya pasal yang ketiga, ayat ke-17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaru engkau dalam kasihnya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Kenapa kita ini tetap bersuka cita? Karena pasti Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Suatu saat nanti kita akan berkata, pernah saya mengalami kekecewaan seperti Habakuk. Tapi saya tetap berkata, Tuhan Allah adalah Allah di antara bangsa-bangsa yang lain. Dia selalu memberikan kemenangan bagi kami yang setia kepadanya. Amin. Maka dia tuliskan. Pernah bangsa Israel mengalami hal demikian. Bahkan Amsal pasal yang ke-17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Kalau sudah tidak punya semangat lagi, ya sampai ke tulang pun kering. Itu tulang. Bukan dompet doang kering, tapi tulang pun ikut kering. Udah gak ada kulit-kulitnya lagi. Mari saudaraku, daripada kita meratapi nasib ini, daripada kita menggerutu atau mengecewa atau lain sebagainya, tetap semangat. Rumah tanggamu mengecewakan, suamimu tetap mengecewakanmu, senyum saja, semangat, ada harapan. Daripada manyun, lama-lama memperpendek umur, karena manyun Alkitab tidak bilang, itu bukan obat. Muka berseri itu obat. Obatnya itu saudara, obat menghadapi corona ini, obat menghadapi segala situasi inilah. Tetapi katakan kepada satu, nih muka ini, lihat kepada dia. Orang apapun lihat kepada kamu, dia senyum, dia mikir, ini orang saya juga bingung. Saya kirim ke masalah, dia bukannya kecewa. Saya kirim ke masalah, dia bukannya mengerutu. Saya kirim masalah, dia tetap senyum. Ini orang benar-benar hati yang gembira adalah obat. Amin. Lalu Mazmur pasal yang ke-37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Kenapa kita tetap setia? Walaupun karena kita harus punya semangat bergembira dalam kehidupan ini. Tetap bersuka cita. Mau ngapain lagi? Mau mengerutu? Tidak bisa. Mazmur pasal 37 ayat 4 memberikan jawaban kepada kita. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau hatinya sudah mengerutu, hatinya sudah penuh dengan kekecewaan, hatinya penuh dengan kepahitan, hatinya penuh dengan kedongkolan dan lain sebagainya, apa yang mau Tuhan jawab? Tapi kalau hatinya penuh dengan sukacita, hatinya penuh ucapan syukur, hatinya berkata, Tuhan baik, sangat baik. Apa yang diinginkan hatimu dalam kehidupan? Tuhan tahu engkau sedang bergumul hari ini. Tentang rumah tanggamu, tentang bisnismu, tentang usahamu.
Tuhan tahu, dia pun ada dalam dunia ini. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Dia merasakan bagaimana pedihnya dikecewakan. Dia merasakan bagaimana disiksa dan dianiaya. Dia merasakan bagaimana dia ditonjok dan diludahi dan lain sebagainya. Dia merasakan itu. Tapi pakai Tuhan Yesus kan waktu itu tidak mengalami corona kayak kita. Ya, emang dia harus zamannya dia cuma 3,5 tahun di bumi ini. Harus dia mengalami corona? Tidak. Tapi apa yang dialami oleh Yesus pun dialami oleh kita saat ini. Bahwa mungkin kita gara-gara corona ini, kita pun mengalami dampak yang luar biasa. Tapi mari kita belajar seperti Yesus yang tetap mengucap syukur. Walaupun tetap berkata, hati ini penuh dengan sukacita. Walaupun Nabi Habakuk merasakan. Sekalipun dompetnya kering. Sekalipun usaha bisnisnya kayaknya gak maju-maju. Maju sedikit tutup lagi. Maju lagi sedikit tutup lagi. Gak tahu lagi. Tapi tetap bersyukur. Amin. Lalu yang ketiga. Yang ketiga adalah Amsal pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tulislah itu pada loh hatimu. Raja Salomo mengungkapkan ini kepada kita supaya jangan kita kiranya kasih dan setia meninggalkan kita. Jangan sampai kasih dan setia itu meninggalkan kita. Dia pernah merasakan dan mengalami. Raja Salomo pernah merasakan bagaimana dia ditinggalkan oleh kasih dan setianya Tuhan. Bahkan dia pun pernah menjadi pengkhianat. Dia berubah setia. Tapi di akhir hidupnya dia tulis Amsal, dia bilang begini. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu. Tuliskan itu pada loh hatimu. Bisa jadi waktu itu dia mungkin pakai kalung. Tulis S, artinya setia. Kalau sekarang salib, artinya pengikut Yesus. Cuma di sini doang. Tapi ternyata di sini bilang, jangan hanya tulis di sini doang. Pakai salib, tapi simpan itu di dalam hati. Jangan cuma ngomong bilang begini, saya ini setia, saya ini pengikut Yesus, saya ini orang yang setia, cuma di bibir doang, tapi di hatinya nggak tahu. Hati penuh dengan ular belukar. Tapi mari kita sama-sama kalungkan itu di lehermu dan taruhkan itu di loh hatimu. Amin ya. Saudara yang kasih, jemaat Tuhan yang ada. Kenapa? Maka Amsal pasal yang ke-3 ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan di pandangan Allah serta manusia. Ada suatu penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita yang setia kepada Tuhan. Terhadap kita yang setia kepada manusia, ada penghargaan diberikan. Terhadap kita yang setia melakukan pekerjaan kita, ada upah yang kita dapatkan. Ada gaji yang kita dapatkan. Ada bonus yang kita dapatkan. Apalagi terhadap apa yang kita setiakan kepada Tuhan. Kita beriman terus kepada Tuhan. Walaupun tertatih-tatih dengan keadaan ini. Walaupun kita mungkin beribadah dengan keterbatasan yang ada. Namun hati kita tetap datang kepada Tuhan. Ikut ibadah dengan sungguh-sungguh. Setia saja, lakukan saja walaupun jemaat yang datang dalam nonton di ibadah live streaming 2-3 orang, kerjakan saja bagian kita. Walaupun Bapak Ibu mau nonton atau tidak nonton, saya lakukan bagian saja. Tetap setia saja, lakukan bagian kita. Maka terhadap apa yang kita lakukan, ada penghargaan yang Tuhan berikan. Di dalam dunia saja ada penghargaan yang diberikan bagi mereka yang berlomba-lomba untuk mendapatkan medali emas seperti atlet-atlet kita. Bahkan dalam pekerjaan dalam bisnis dirancang sedemikian rupa, apabila kamu mencapai ini, apabila kamu melakukan ini, maka kamu akan naik gaji, bonus dan lain sebagainya. Terhadap dunia saja dunia memperhatikan itu. Apalagi terhadap iman kita, apalagi terhadap hal-hal rohani, Tuhan memperhatikan itu. Ada penghargaan buat kita yang setia beribadah di ibadah live streaming. Sudah 2 tahun ini. Ada penghargaan dari Tuhan buat kita yang setia mengembalikan perpuluhan. Ada penghargaan dari Tuhan buat kita yang setia memberikan persembahan. Sekalipun Bapak Ibu mungkin, aduh ini kan ibadah live streaming. Ada orang yang memberi. Saya selalu bilang kepada Bapak Ibu, kalau mau memberi dengan mengerutu. Memberi dengan pertimbangan lain-lain sebagainya. Lebih baik gak usah memberi.
Karena pemberian itu dasarnya sukarela, iman, dan percaya Tuhan melipat gandakan. Amin. Nah saudara, ada penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita yang setia kepada Tuhan. Untuk itu kenapa saya bilang tetap setia di dalam Tuhan. Karena ada penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita. Baik berupa kesehatan, baik berupa pemulihan, baik berupa pengangkatan kita menjadi orang yang lebih terkenal atau lain sebagainya. Baik berupa apapun dalam kehidupan ini. Itu pasti Tuhan lakukan buat kita yang tetap setia walaupun. Yang berikutnya ada yang ketiga. Kenapa kita setia walaupun? Karena Wahyu pasal yang ke-2 ayat 10. Karena dikatakan ada mahkota yang tersedia buat kita. Hendaklah engkau setia sampai akhir. Dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada mahkota yang menantikan buat kita yang tetap setia di dalam Tuhan. Di dunia ini kita mendapatkan penghargaan. Di surga sana kita mendapatkan mahkota kemuliaan. Itu luar biasa. Itu sebabnya inilah landasan-landasan yang saya mau supaya kita belajar. Tetap setia walaupun kondisinya seperti Ayub. Kita tidak pernah menyangkal Tuhan dalam kehidupan ini. Walaupun kondisinya seperti Habakuk. Kita tidak banyak hal yang mengecewakan. Kita tetap bersuka cita. Walaupun kondisinya mungkin seperti Amsal. Yang dia pernah mengalami hal-hal di mana dia berubah setia. Tapi dia kembali katakan bahwa janganlah engkau tinggalkan kasih setia itu. Tapi kalungkan itu di lehermu dan taruhkan itu di hatimu. Maka engkau mendapat penghargaan di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Amin Bapak Ibu. Biarlah inilah menjadi landasan kita untuk kita belajar tetap setia di dalam Tuhan. Walaupun keadaan ini memang benar-benar situasi yang sangat tidak mendukung buat kita. Mari kita satu hati dan kita berdoa buat firman Tuhan yang ada. Bapa kami dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berterima kasih buat siang hari ini. Tuhan sudah tolong kami sehingga kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Hari ini kami belajar tentang sebuah tema Alkitab, tetap setia walaupun. Kami belajar dari kehidupan Ayub. Ayub tetap tidak menyalahkan Tuhan dalam setiap persoalan kehidupan yang ada. Kami belajar daripada Nabi Habakuk untuk tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, dengan kami tetap bersuka cita dalam kehidupan ini. Bahkan kami tetap setia untuk kami mendapatkan penghargaan daripada Engkau, di mana Engkau akan mengaruniakan penghargaan bagi kami di dunia ini, dan Engkau mengaruniakan kami penghargaan mahkota kehidupan di surga sana. Meteraikan firman-Mu, belajar kami untuk setia melakukannya dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Dan saatnya bagi kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Dan Bapak Ibu boleh menyiapkan roti dan anggur yang ada di rumah. Boleh siapkan dari minggu lalu. Kita sudah umumkan. Dan Bapak Ibu bertaruh ke depan. Dan sama-sama dengan saya kita berdoa untuk menguduskan dan memberkati roti dan anggur ini. Ini adalah lambang daripada tubuh dan darah Kristus yang telah datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib, tertumpah darahnya buat kita, menebus kita dari kesia-siaan, dari kefanaan, dari kehidupan kita yang sering berontak dan lain sebagainya, kehidupan kita yang minus, kehidupan kita yang banyak mengalami kegagalan mungkin, yang di dalamnya kita boleh makan dan minum, ada perubahan, ada kuasa di dalamnya. Kita berdoa, Bapak Ibu arahkan tangan Bapak Ibu kepada roti dan anggur yang ada di depan. Sama-sama dengan sidang jemaat Tuhan yang ada siang hari ini, kami sama-sama mau berkata kepada roti dan anggur. Sebelum ke makan dan minum, kami mau berdoa buat roti dan anggur. Kuduskanlah roti dan anggur ini Bapa, dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Roti dan anggur jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, tolong juga Bapa, dikuduskan selalu, diberkati Bapa dalam nama Yesus. Sebelum kami makan dan minum, ketika kami makan, ada kuasa-Mu yang mengalir. Ini adalah di mana kami hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Kami memperingati peristiwa di mana Engkau pernah datang 2000 tahun yang lalu, mati di atas kayu salib, mengorbankan tubuhnya tercabik-cabik, bahkan Engkau boleh mentumpahkan darah-Mu berkuasa untuk menebus kami dari segala dosa dan salah kami, untuk mengangkat kami, yang persatukan kami kembali dengan Engkau. Diberkatilah kami selalu Bapa, dalam nama Yesus. Bapak Ibu boleh pegang, ambil roti dan dengarkan firman Tuhan yang saya bacakan buat kita, dan nanti Bapak Ibu kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Jika saudara percaya katakan amin.
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di atas kepala kita, tanda kita mengakui tubuh Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita bersama-sama dengan iman, dan kita berdoa. Ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di surga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa, dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluargaku dibaharui, dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah penyakitku disembuhkan, segala kelemahan tubuhku, segala kutuk penyakit, segala penderitaanku sudah diselesaikannya di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu boleh ambil cawan dan dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pegang cawan di tangan kanan Bapak Ibu. 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 27. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan di atas kepala kita, tanda kita mengakui darah Kristus yang berkuasa atas kehidupan kita. Dan sama-sama kita berdoa. Bapak Ibu boleh ikuti doa saya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku telah lunas bayar. Aku bukan milik dunia, hidupku di milik Kristus, sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Segala kuasa kegelapan dihancurkan, hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku dan menjagai keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah Kristus yang tertumpah. Aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, dan segala kutuk diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan, tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan, sehingga layak menjadi warga kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih Tuhan begitu baik kepada kita, memampukan kita sehingga kita ada lagi di awal bulan Oktober, bulan yang ke-10. Tuhan begitu baik, menyertai kita, melindungi kita, dan memberkati kita, memampukan kita sampai hari ini. Kami bersyukur Bapa dan berterima kasih, kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Tiada henti-hentinya Engkau menolong kami, menopang kami, menguatkan kami, sehingga kami mampu sampai hari ini. Terima kasih buat roti dan anggur. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu, yang di dalamnya kami boleh memperingati kematian. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Kami percaya apapun yang menjadi doa dan harapan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, pergumulan terberat apapun dalam kehidupan ini, ada solusi, ada jalan keluar, dan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa. Mujizat terjadi, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Diberkatilah kami selalu dalam nama Yesus. Amin.
Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam pengumuman. Pengumuman adalah hari Minggu depan kita tetap ibadah juga live streaming. Yang akan layani kita adalah Ibu Pendeta Erni Tari dari Ambon. Satu angkatan dengan saya di Salatiga dan satu angkatan dengan istri saya di Beji, Malang. Dia akan melayani kita dan memberkati kita. Dan buat tanggal 10 juga jam 10 saya ada pemberkatan juga di Hotel 88 antara jemaat kita Mekel dan juga Mian. Dan jam 3 sore jam 3 sore saya ada pemberkatan nikah juga tanggal 10 di hotel di Peak Avenue. Nah, Bapak Ibu kita doakan Vincent dan juga Jessica agar semua dapat berjalan yang baik. Nah, buat Bapak Ibu yang lain yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan WhatsApp saya. Ada adik-adik saya yang sudah ikut kelas prabaptis, 4 orang apa 5 orang ya. Mereka udah ikut kelas prabaptis tapi belum dibaptis dari bulan Agustus, September udah sampai belum dibaptis. Kenapa? Karena ini saya lihat Ancol pun buka tapi tidak untuk renang, hanya duduk-duduk. Nah, kalau mau renang ada di namanya jet ski, mesti bayar. Lagi saya tanya bayarnya berapa, nanti baru kita boleh rembuk dengan Yoel sehingga adik-adik ini boleh di baptis. Dan juga buat adik saya Desi yang juga rindu untuk dibaptis, kemarin udah WhatsApp dan saya berharap minggu ini dia ikut kelas prabaptis sehingga akan masuk baptisan di Ancol. Dia juga ikut dibaptis. Buat Bapak Ibu yang lain yang butuh pelayanan dalam pastoral, silakan menghubungi, WhatsApp, dukung dalam doa atau apapun, boleh WhatsApp kami. Mari kita akhiri ibadah kita satu hati dalam doa. Bapa kami dalam surga, bersyukur dan terima kasih buat hari ini Tuhan begitu baik kepada kami, menolong kami dan memampukan kami. Lewat kebenaran firman-Mu kami sudah belajar tentang Bapa, bahwa kami dibutuhkan tetap setia walaupun kami mungkin mengalami situasi seperti Ayub, walaupun kami mungkin mengalami situasi seperti Habakuk, walaupun kami mungkin mengalami situasi seperti Amsal, namun kami tetap berkata Tuhan itu baik. Kami mau tetap setia, kami mau tetap berpengharapan, kami mau tetap bersukacita, kami mau tetap yakin penyertaan Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kami. Apapun masalah kami saat ini, kami percaya Tuhan akan sanggup untuk memulihkannya. Persoalan demi persoalan, mewabahnya virus ini membuat dampak yang luar biasa terhadap bisnis, ekonomi, keluarga, kesehatan. Namun kami tetap percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami yang berharap, kami yang berseru siang dan malam. Kami percaya Tuhan akan selalu menolong kami. Kami setiap beribadah setiap minggunya. Penyertaan Tuhan sempurna ada di hidup kami. Ada penghargaan yang Tuhan boleh berikan bagi kami. Ada penghargaan yang kami boleh dapatkan. Ada upah yang kami boleh dapatkan. Ada berkat yang boleh kami dapatkan. Kesehatan kami dipelihara. Keluarga kami dipelihara. Anak-anak kami dipelihara. Kami dilindungi, ditolong, dimampukan senantiasa Bapa. Dalam nama Yesus kami tetap berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini setia beribadah dimanapun, yang bergumul dalam usaha mereka, yang bergumul dalam rumah tangga, yang bergumul dalam kesehatan mereka. Kami berkata Tuhan baik, nyatakan kuasa-Mu, menyatakan mujizat-Mu Bapa dalam nama Yesus. Orang tua yang ada di gereja-Mu, Oma Wesley oleh Tuhan berkati selalu, nyatakan kuasa-Mu, penyertaan-Mu sempurna ada dalam hidupnya Bapa. Papa dan Mama dari Desi Tuhan berkati, Papa dan Mama daripada Jeffrey juga Tuhan tolong, Tuhan berkati. Om Hani, Tante Selvi oleh Tuhan berkati, Bu Helen Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Damayanti Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Bong Kim Hyong Tuhan tolong berkati Bapa dalam nama Yesus. Pak Atek juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ke Pak Tony kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Dev yang ada dalam garis depan dalam penanganan COVID Tuhan tolong berkati. Anakmu In, Rudy, Ray dan Sandra juga Tuhan berkati Bapa. Anakmu Leni dan keluarganya Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Anakmu Ibu Ana dan Pak Abui dan ketiga anak Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Ibu Aling dan ketiga anaknya Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Suaminya juga Tuhan tolong Papa dengan Pak Suwandi Tuhan berkati. Ibu Sumi Tuhan tolong Pak Tuhan berkati dengan suami dan anak-anaknya Tuhan berkati selalu. Ibu Liana dan juga Sali Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Pak Hengki dan Bu Vivi Tuhan tolong dan berkati dalam nama Yesus. Kami menyerahkan
Johnny dan Mega juga dalam tangan Tuhan. Anak-anaknya Tuhan tolong untuk berkati. Michael dan Mian yang akan masuk dalam pernikahan kudus, Tuhan tolong untuk berkati Bapa. Segala sesuatu disiapkan Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dan juga kami berdoa Vincent dan Jessica yang juga akan masuk dalam pemberkatan nikah, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Agnes dan juga kedua anak Tuhan berkati Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat Lauren dan juga Willy, yang dimana Lauren baru lahir, dan Tuhan tolong Bapa agar anak ini sehat-sehat selalu, keluarga ini selalu diberkati Bapa dalam nama Yesus. Buat Desi, buat Melin, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan Kathleen dan juga kami menyerahkan Indah ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Berkati Lia juga Bapa dalam nama Yesus. Berkati Sisilia, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga Bapa Pak Bambang, Subur dan juga Vivi, Tuhan tolong Bapa kehidupan mereka, rumah tangga mereka diberkati Bapa dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat Ibu Junivita, Tuhan tolong Tuhan berkati. Pak Surya, Tuhan tolong buat, dan Tuhan berkati juga Ibu Yayang, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Kami percaya penyertaan Tuhan sempurna ada di kehidupan mereka, baik juga ada dalam kehidupan dari Hendra, Christine dan juga Daniel dalam nama Yesus. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa dalam kehidupan mereka. Kami menyertakan Wahyudi juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati Bapa. Diberkati Wahyudi selalu Bapa dalam kehidupannya. Ibu Suryati dan kedua anak kedua berkati. Penyertaan Tuhan sempurna Bapa dalam kehidupan mereka. Cecilia dan Yoel juga Tuhan berkati. Serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemurahan-Mu. Santi dan juga Jeffrey, Tuhan tolong Tuhan berkati Bapa. Kami percaya kasih Tuhan, kemurahan Tuhan tiada berkesudahan bagi seluruh sidang jemaat Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, bisnis mereka dan lain sebagainya. Tuhan campur tangan Bapa. Berkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati juga bangsa dan pilihan-Mu, bangsa Israel. Oleh mereka kami dapat bagian keselamatan. Berkati bangsa kami Indonesia. Berkati pemimpin pusat sampai kepada RT RW yang ada. Segala program dan rencana dibuat Tuhan tolong agar semua dapat berjalan dengan baik. Kami menyerahkan kehidupan kami melangkah masuk di bulan Oktober ini dengan iman, dengan harapan, percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tidak pernah melupakan kami. Tuhan tidak pernah membiarkan kami jatuh tergeletak. Tangan-Mu selalu datang memegang kami, menolong kami, memampukan kami. Dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu sedang dalam bisnis dan usaha yang malangi paceklik ini, kami tetap percaya. Percaya Tuhan akan menyertainya. Tuhan menolongnya, Tuhan memulihkannya dalam nama Yesus. Pak Acung dan Santi juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Pak Lim juga Tuhan tolong, Tuhan berkati Bapa dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kasih Tuhan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan terus kami terima. Anak-anak-Mu yang telah mengembalikan perpuluhan, biarlah tangan-tangan terulur untuk memberi. Diberkatilah mereka Bapa dalam nama Yesus. Bukakan bagi mereka tingkap-tingkap langit untuk berkati mereka sampai mereka berkelimpahan. Karena Kau sendiri yang berfirman, ujilah aku. Mereka menguji dan memberi perpuluhan. Dan kami percaya Tuhan akan membukakan tingkap langit bagi mereka. Menghalaukan belalang-belalang pelahap dalam kehidupan mereka. Mereka selalu diberkati. Anak-anak-Mu memberi persembahan buat pekerjaan-Mu ini. Kami tetap berdoa buat mereka. Biar Tuhan selalu memberkati tangan yang terulur. Mereka selalu diberi kelimpahan. Takaran yang mereka pakai, apa yang mereka pakai untuk memberkati pekerjaan-Mu, diberkati berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih, adalah terlebih banyak berkat memberi daripada berkat menerima. Oleh karena itu mereka melakukan bagian mereka. Kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan, memelihara mereka, menolong mereka, melingkupi mereka, menaungi mereka, membentengi mereka dari segala mara bahaya atau belalang-belalang pelahap yang lain. Terima kasih Bapa. Jika Tuhan jumpai dalam kehidupan anak ini, Tuhan tolong mereka dalam pergumulan untuk kesehatannya, jamah oleh bilur-bilur bersempuh dalam nama Yesus. Terima kasih banyak. Kalau demikian saudaraku yang saya kasihi, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita. Saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua, kami terima seluruh berkat Tuhan dan kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini, Minggu 3 Oktober 2021. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.